Halo semuanya, dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai termografimetri DSC atau Differential Scanning Calorimetry. Nah, video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah preformulasi. Kami dari kelompok 8 dari kelas reguler pagi 3C yang beranggotakan yang pertama ada Devi Alpina Devianti yang ber-NPM A211088. Yang kedua ada Isani Nur Islami yang ber-NPM A211097. Yang ketiga ada Nabila Siti Ainur Hikmat yang ber-NPM A211105. Dan yang terakhir ada Neng Elini Alsrilani yang ber-NPM A211107. Selanjutnya langsung simak yuk materi-materi yang akan dijelaskan. Kenapa suatu zat perlu dikarakterisasi? Suatu zat perlu untuk dikarakterisasi karena untuk mengetahui jenis zat yang disintesis, kemurniannya, struktur, dan sifat mekanik, magnet, dan listriknya. Kemudian dapat juga untuk mengetahui hasil sintesis atau reaksi yang dilakukan. Apa sih TG atau DC ini? TG atau termografimetri adalah teknik yang mengukur perubahan berat sampel. Kapan sampel dapat berubah beratnya? Yaitu pada saat dipanaskan, didinginkan, atau ditempatkan di suhu ruang. Sedangkan DSC atau Differential Scanning Calorimetry adalah pengukuran suhu yang melibatkan proses endotermis dan eksotermik atau perubahan kapasitas panas. Proses endotermis adalah reaksi yang menyerap kalor di mana kalor harus disalurkan ke sistem oleh lingkungan. Proses eksotermik adalah reaksi yang melepaskan energi panas atau energi cahaya, energi listrik, atau bisa juga energi suara. Nah, tujuan dari TGA dan DSC itu apa sih? Menurut Intertek Group pada tahun 2019, termografimetri analisis atau biasa disebut TGA memiliki tujuan untuk memberikan penentuan endoterm, eksoterm, penurunan berat produk saat pemanasan, pendinginan, dan banyak lagi. Sedangkan Differential Scanning Calorimetry atau biasa disebut DSC memiliki tujuan untuk mengukur suhu dan aliran panas yang terkait dengan transisi dalam material sebagai fungsi untuk suhu dalam atmosfer yang terkendali. Apa sih fungsi dari TGA dan DSC itu? Termografimetri analisis atau TGA adalah teknik yang berfungsi untuk mengukur perubahan berat sampel saat dipanaskan, didinginkan, atau ditempatkan pada suhu konstan. TGA ini digunakan terutama untuk mengkarakterisasi materi sehubungan dengan komposisinya. Sedangkan Differential Scanning Calorimetry adalah alat analisa termal yang berfungsi untuk analisa termal berbagai jenis bahan polimer, obat, bahan makanan, dan sebagainya. Analisa termal yang diuji meliputi titik leleh, transisi gelas, kristalisasi, stabilitas termal, kemurnian, degradasi, gelatinisasi, dan lain-lain. Seperti apa sih instrumen dari termografimetri analisis dan differential scanning calorimetry itu? Berikut merupakan salah satu contoh instrumen dari differential scanning calorimetry. Nah, pada contoh gambar ini merupakan bagian dari power differential DSC, yang mana bagian-bagiannya ada heater atau pemanas. Pemanas pada power differential DSC ini ada dua, dan terpisah satu sama lain sumber pemanasnya. Kemudian ada temperatur sensor atau sensor suhu, dan terakhir differential heater power atau daya pemanas diferensial. Jadi pada differential DSC ini pemanasnya dibikin secara diferensial. Selanjutnya merupakan salah satu instrumen dari termografimetri analisis. Nah, untuk instrumen TGA ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada tungku.
dilengkapi dengan sistem pemanas dan sistem jaket sebagai pendingin. Yang kedua ada cawan, yaitu wadah sampel yang disanggah dengan suatu batang yang ditempeli termokopel. Keduanya memiliki sifat tahan panas. Peningkatan temperatur pada sampel akan dideteksi oleh termokopel yang kemudian masuk ke dalam sistem pembacaan. Pemanasan yang dilakukan dengan temperatur yang sudah terprogram. Ketiga ada timbangan. Pada contoh ini yang digunakan adalah timbangan top loading. Sistem timbangan dilengkapi dengan sistem kompensasi serta sistem optik di dalamnya yang berfungsi mengembalikan posisi batang penyangga cawan sampel ke posisi semula setelah terjadi dekomposisi sampel. Besarnya kompensasi akan sebanding dengan besarnya massa dari bagian sampel yang hilang atau bertambah. Terakhir adalah pengendalian atmosfer. Pengendalian atmosfer ini digunakan untuk mengatur atmosfer gas selama pemanasan atau untuk mengatur gas-gas yang digunakan untuk mereaksikan sampel selama pemanasan. Baik, selanjutnya saya Nabila Siti Ainur Hikmat ber-NPMA 211105. Bagaimana sih hasil akhir pengujian dan parameter evaluasi dari DSC ini? Nah, hasil akhir pengujian yaitu pada percobaan DSC ini dapat digunakan untuk mengamati fusi dan kristalisasi. Transisi kaca atau gelas dapat terjadi karena suatu padatan amorf meningkat. Transisi muncul sebagai langkah awal dasar sinyal DSC yang terekam. Dengan naiknya suhu, padatan amorf akan menjadi kurang kental. Di beberapa titik molekul dapat memperoleh kebebasan bergerak yang cukup untuk secara spontan mengatur diri menjadi bentuk kristal. Transisi dari amorf padat ke kristal padat merupakan proses eksotermik dan hasil pada termogram berupa puncak pada sinyal DSC. Selanjutnya, parameter evaluasinya yaitu hasil atau output dari pengujian DSC berupa kurva yang disebut termogram. Termogram DSC dapat digunakan untuk menentukan sejumlah sifat karakteristik sampel dengan menggunakan teknik bisa mengamati fusi dan kristalisasi serta suhu transisi gelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang range penerimaan TGA DSC. Nah, range-nya itu kayak gimana sih? Cara baca kurva DSC itu gimana? Cara mengambil kesimpulan dalam pengujian itu gimana? Nah, menurut dari literatur, dikarenakan setiap senyawa itu memiliki suhu yang berbeda, jadi dalam DSC itu kita melihatnya itu berdasarkan eksotermik dan endotermik. Jika si kurvanya mengarah ke atas, maka dia eksotermik, dan jika kurvanya mengarah ke bawah, dia endotermik. Kemudian apa sih eksotermik dan endotermik itu? Nah, eksotermik itu dalam suatu zat ketika sampelnya itu menyerap energi sehingga terjadi perubahan. Prosesnya itu seperti pelelehan, penguapan, denaturasi protein, gelatenisasi. Kemudian ada eksotermik juga. Nah, eksotermik itu adalah ketika sampel melepaskan energi seperti proses kristalisasi, retrogradasi, agregasi, dan oksidasi. Sebagai contoh dari hasil pengujian, di sini saya mengambil dari jurnal Teknik Mesin Uniska dengan judul Karakterisasi Thermal Serbuk ZrO2 hasil sintesis pasir sikron alam, yang bertujuan untuk mengetahui suhu transisi gelas, suhu kristalisasi, dan suhu leleh. Dengan mengetahui suhu kristalisasi memudahkan untuk menentukan suhu kalsinasi serbuk ZrO2 amorf agar membentuk serbuk ZrO2 kristal. Metode yang digunakan yaitu metode TGA dengan prinsip mengukur berkurangnya massa material ketika dipanaskan dari suhu kamar sampai suhu tinggi yang biasanya sekitar 900 derajat Celcius. Kemudian alat TGA dilengkapi dengan timbangan mikro di dalamnya sehingga secara otomatis berat sampel setiap saat bisa terekam dan disajikan dalam tampilan grafik. Kemudian ada metode DSC. Metode yang selanjutnya itu Differential Scanning Calorimetry atau DSC. Metode ini ampuh untuk mempelajari sifat termal bahan. Informasi yang didapatkan dari DSC itu yaitu nilai kalori, suhu transisi fase, reaksi kimia fisika, dan sebagainya.
Hasil atau output dari pengujian DSC ini berupa kurva yang disebut termogram. Termogram dalam DSC ini dapat digunakan untuk menentukan sejumlah sifat-sifat karakteristik sampel yang diujikan. Hasil dari pengujian dengan TGA DSC ini bisa dilihat dari kurva ini. Untuk kurva yang berwarna hitam adalah kurva TGA dan biru adalah kurva DSC. Dari kurva TGA menunjukkan bahwa terjadi pengurangan massa yang signifikan pada rentang suhu 25 derajat Celcius sampai dengan suhu 500 derajat Celcius, yaitu sekitar 24%. Karena adanya pengaruh reaksi endotermik pada kurva DSC yang berhubungan dengan pengurangan massa air melalui penguapan dan pelepasan gugus hidroksil ZrOH4 menuju ZrO2. Pada rentang ini, serbuk ZrO2 masih bersifat amorf. Dengan meningkatnya suhu, pengurangan massa akan semakin besar. Namun, presentasi pengurangan massa pada rentang suhu 550 derajat Celcius sampai dengan suhu lebih dari 550 derajat Celcius tidak signifikan seperti pada rentang suhu 25 derajat sampai dengan suhu 500 derajat Celcius. Nah, pada kurva DSC ini, selain terjadi reaksi endotermik, juga terjadi reaksi eksotermik. Karena presentasi pengurangan massa tidak signifikan pada rentang suhu 550 derajat Celcius sampai suhu lebih dari 550 derajat Celcius, dan reaksi eksotermik dimulai pada suhu lebih dari 550 derajat Celcius. Hal ini berhubungan dengan proses kristalisasi serbuk ZrO2 dan puncaknya terjadi pada suhu 617 derajat Celcius. Pada suhu 670 derajat Celcius ini, ZrO2 atau pasir zikron alam membentuk kristalisasi pada suhu tersebut.